Oke teman-teman, selamat datang di channel yang selalu memberikan tips dan trik setiap harinya seputar teknologi, gadget, dan Android. Ya oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba untuk membahas bagaimana cara mengatasi kuota yang boros, jadi kuota yang habis sebelum masa aktif pada saat pembelian paket data kita lakukan. Jadi misalkan kita membeli 1 bulan, ternyata pada saat 1 minggu itu sudah habis teman-teman. Nah, untuk mengatasi ini teman-teman perlu beberapa tips yang harus dilakukan. Oke, sebelum itu selamat datang di channel The One Tricks. Ya, silakan teman-teman yang baru mampir silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memberikan informasi terbaru tentang tips tentang teknologi. Oke teman-teman, kita akan segera mulai. Nah, yang pertama kali teman-teman, yang untuk tips dari saya, silakan teman-teman pilih dari aplikasi yang jarang teman-teman gunakan. Ya, jadi di sini beberapa aplikasi ini akan teman-teman cabut hak aksesnya supaya aplikasi ini tidak bisa melakukan pengambilan paket data sehingga internet kita tidak boros teman-teman. Misalkan di sini ada share it ya. Jadi di sini saya pilih, saya tahan, lalu saya pilih info aplikasi. Silakan teman-teman melakukan pencabutan dari izin seluruh fitur yang diminta oleh share it. Nah, itu artinya share it tidak bisa melakukan apapun yang berhubungan dengan pengambilan akses teman-teman ya. Jadi itu yang pertama, teman-teman bisa memperlakukan di akses pada aplikasi yang lain. Oke teman-teman, yang kedua, silakan teman-teman pilih aplikasi yang biasanya sering kita gunakan. Di sini saya misalkan adalah WhatsApp ya. Di WhatsApp ini teman-teman silakan gunakan maksimalkan fitur yang menghemat data teman-teman. Pada WhatsApp ini, pada pengaturannya itu ada fitur penyimpanan dan data. Nah, silakan di sini teman-teman pilih, kita bisa lakukan penghematan dengan mengurangi penggunaan data panggilan teman-teman. Silakan kalian centang. Lalu pada saat menggunakan data seluler, teman-teman silakan pilih mana saja yang akan di-download secara otomatis ya. Jadi kalau misalkan saya ini hanya memerlukan foto saja, saya perlu centang foto saja supaya paket data saya hanya mendownload data foto. Ya, kalau misalkan kita ingin meninjau apakah foto tersebut akan di-download atau tidak, maka kita tidak perlu centang teman-teman. Jadi foto itu akan kita download kalau memang kita butuhkan. Setelah itu, saat terhubung ke WiFi, ini teman-teman bisa pilih mana yang akan kita download otomatis teman-teman. Nah, ini berhubungan dengan memori juga teman-teman. Jadi semakin banyak teman-teman centang, maka akan semakin banyak memori yang dibutuhkan. Ya, misalkan di sini saya centang video, maka video akan download secara otomatis. Itu artinya memori pada HP kita ini siap-siap untuk menerima dari video yang di-download tersebut ya. Jadi ini teman-teman bisa opsional. Misalkan di sini saya centang hanya foto dan audio saja. Oke, itu untuk WhatsApp. Setelah itu teman-teman, di sini saya akan mencoba masuk ke YouTube. Nah, untuk teman-teman yang hobi menonton YouTube, ini bisa kalian maksimalkan juga untuk melakukan penghematan paket data dengan cara masuk ke opsi. Ya, di situ masuk ke profil kalian, silakan kalian klik setelan ya. Di setelan ini ada preferensi kualitas video teman-teman, supaya teman-teman tidak melakukan setting secara manual ketika menonton. Jadi berikan pengaturan dengan penghematan data di seluruh video. Jadi teman-teman melakukan pemindahan video itu dengan metode penghemat data teman-teman. Jadi dia hanya akan menggunakan kualitas 240p untuk pembukaan video, meskipun kualitasnya itu adalah baik teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan penambahan kualitas, silakan teman-teman lakukan setting pada video secara manual. Nah, ini saya misalkan saya lihat video. Nah, di sini iklan pun akan masuk ke 240p teman-teman ya. Oke, nah saya masuk ke dalam video utama. Nah, saya ingin meningkatkan, misalkan kita bisa pilih kualitas gambar lebih tinggi supaya video lebih baik. Nah, itu teman-teman untuk tips di YouTube. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk tips selanjutnya, misalkan di sini adalah Facebook. Nah, ini banyak sekali yang menggunakan Facebook. Jadi mungkin saya akan juga berikan tipsnya di Facebook ini. Nah, kalian bisa masuk ke opsi, lalu kalian masuk ke pengaturan. Nah, di pengaturan ini teman-teman, kalian silakan pilih di media. Di sini medianya teman-teman bisa pilih dioptimalkan sesuai dengan kondisi jaringan misalkan ya. Itu kalau misalkan paket data teman-teman ini itu cukup besar ya.
Kalau saya biasanya menggunakan penghemat data supaya 40% itu diturunkan kualitasnya. Jadi kita melihat gambar ataupun video itu dengan kualitas yang lebih rendah, tapi dengan kapasitas lalu lintas traffic pakai data kita itu lebih kecil, teman-teman. Nah, di sini akan lebih efisien dalam pengambilan paket data. Jadi menghemat kuota kita. Oke, saya lanjutkan. Untuk Facebook sudah selesai. Nah, di sini Facebook karena punya teman, di sini ada Lite, teman-teman. Jadi Facebook itu banyak messenger. Nah, saya untuk menyiasati itu, saya menggunakan versi Lite untuk bisa mendapatkan kualitas gambar yang lebih rendah. Sebenarnya ini teman-teman opsional, jadi teman-teman bisa menggunakan, bisa memprioritaskan mana aplikasi yang diberikan hak yang bisa menampilkan gambar secara HD. Oke, itu untuk beberapa aplikasi, teman-teman. Jadi teman-teman untuk yang punya TikTok atau punya Instagram, teman-teman silahkan masuk ke pengaturan dan cari media dan bisa dilakukan pengurangan kualitas gambar atau video supaya teman-teman tidak terlalu banyak termakan kuota. Oke, saya lanjutkan, teman-teman. Yang kedua, ya setelah aplikasi-aplikasi ini kita lakukan pengaturan konfigurasi, kita akan menginstal sebuah aplikasi yang bisa melakukan monitoring traffic kita, teman-teman ya. Di sini saya gunakan yang pertama itu adalah, oke teman-teman, di sini saya gunakan My Data Manager untuk bisa melakukan monitoring terhadap bandwidth yang melalui lalu lintas jaringan kita. Jadi kita tahu berapa mega, berapa giga dari kuota yang kita habiskan, teman-teman ya. Jadi saya akan masuk ke dalam My Data Manager. Oke, di Data Manager ini silakan teman-teman lakukan pengaturan. Di sini pengaturan. Oke, di aplikasi ini teman-teman bisa memilih paket saya. Jadi paket saya ini silakan teman-teman tambahkan. Ya. Jadi di sini saya misalkan paket saya ini saya kasih opsi berulang, lalu siklusnya ini adalah bulanan, teman-teman. Jadi kita gunakan metode bulanan untuk pembelian paket data. Nah, untuk batas datanya ini adalah 3 GB misalkan. Jadi pada 3 GB ini aplikasi akan melakukan pembagian otomatis, teman-teman. Di setiap hari kita akan mendapatkan berapa mega. Nah, tanggal mulainya teman-teman bisa mengecek pada bulan ini teman-teman membeli paket data pada tanggal berapa. Maka aplikasi akan memberikan estimasi supaya kita bisa mengetahui berapa data yang kita gunakan setiap harinya, teman-teman. Nah, setelah itu kita tinggal selesai. Nah, maka di sini kita akan menyimpan konfigurasi di mana ini akan dilakukan monitoring secara terus-menerus ya. Oke, saya lanjutkan, teman-teman. Kita masuk ke layar utama. Di layar utama ini teman-teman bisa menambahkan widget ya, supaya aplikasi ini bisa menampilkan informasi yaitu tentang penggunaan paket data kita, teman-teman. Nah, kita pilih widget di My Data Manager. Silakan teman-teman bisa pilih yang putih atau yang hitam. Ini sama saja. Oke. Jadi seperti ini teman-teman akan tahu berapa paket yang kita gunakan. Teman-teman kalau misalkan di landscape seperti ini tidak kelihatan, teman-teman bisa lakukan rotasi. Jadi di sini ada tulisan 167 MB terpakai dan tersisa adalah 30 hari. Kalau misalkan di sini masuk di ambang batas 3 GB, jika pada satu hari itu teman-teman menghabiskan lebih dari 100 MB di sini, karena perkiraannya teman-teman ya, di setiap hari saya maksimal menggunakan 100 MB supaya 3 GB itu cukup untuk 1 bulan ya. Maka akan ada peringatan bahwa Anda melampaui anggaran harian. Jadi seperti itu. Jadi di sini akan ada pengingat, maka teman-teman tinggal geser seperti ini saja supaya teman-teman bisa mengetahui berapa yang kita gunakan. Nah, itu untuk aplikasinya teman-teman ya, yaitu aplikasi Data Manager. Yang kedua, teman-teman bisa gunakan aplikasi Data AI, teman-teman. Silakan kalian cari di Play Store. Nah, untuk Data AI ini teman-teman, ini tinggal diaktifkan saja. Nah, untuk menyalakan fungsinya, teman-teman. Untuk mengontrol mana saja aplikasi yang mendapatkan hak internet, teman-teman bisa lakukan klik pada tombol di sebelah kanan ya. Jadi teman-teman bisa klik di tombol sebelah kanan, silakan dinyalakan. Untuk mematikan, nah misalkan aku baterai, saya berikan akses, maka saya klik dan saya buka blokirnya. Nah
Nah, di sini maka aku baterai akan masuk ke bagian atas. Jadi di sini ada beberapa aplikasi saja yang saya izinkan teman-teman. Jadi kalau misalkan aplikasi itu tidak teman-teman harapkan untuk mendapatkan data, pakai data, maka teman-teman bisa matikan. Jadi seperti ini saja. Klik lalu blokir. Teman-teman perlu diketahui bahwa data ini menggunakan VPN. Jadi teman-teman berhati-hati jika teman-teman melakukan akses terhadap akun bank, misalkan adalah mobile banking teman-teman. Jadi saya sarankan dimatikan dulu, lalu teman-teman melakukan m-banking transaksi, lalu teman-teman nyalakan kembali. Ya, mungkin itu teman-teman untuk saran dari saya bagaimana cara kita untuk melakukan penghematan kuota. Ya, mungkin teman-teman yang punya saran lain untuk penghematan kuota bisa tulis di kolom komentar, dan teman-teman yang suka dengan video ini silahkan kalian klik like dan kalian subscribe ya. Mungkin itu dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.